Kata, tentara Kaisar Iblis Surgawi dimusnahkan. Pria berambut merah yang membunuh Xiao Ziji juga terbunuh. Ini mewakili pertarungan prolog di era baru. Jun Changqiao dan Sekte sepanjang masa menang. Namun, harganya adalah kematian muridnya, Xiao Ziji. Apakah ada cara untuk kembali ke masa lalu? Jun Changqiao bertanya dalam hati. Tidak, sistem menjawab dengan jujur. Dia memahami rasa sakit di hati tuan rumah saat ini dan keinginan untuk memulai kembali. Sayangnya, apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengepalkan tinjunya dan berkata, aku seharusnya tidak menunjukkan dunia abadi. Maka sini tidak akan mati. Ini semua salahku. Tuan rumah harus melawan Kaisar Iblis Surgawi cepat atau lambat. Pengorbanan tidak bisa dihindari, kata sistem. Ia suka mengeluh tentang Jun Changqiao, tetapi pada kesempatan ini, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menghiburnya dan memintanya untuk tidak terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Kalau tidak, itu akan sangat berat. Benar, Jun Changqiao berkata dengan gembira, sini pergi mencari Xing Chen untuk berpartisipasi dalam perang suci semesta bersamanya di masa depan. Artinya, dia masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Ini, sistem berpikir sejenak dan berkata, itu masuk akal. Toko, itu pasti tokonya. Jun Changqiao berkata dengan penuh harapan, ada alat yang bisa bangkit kembali. Sistem tidak mengatakan apa-apa. Ia ingin mengatakan bahwa hanya ada hal-hal yang tidak dapat Anda pikirkan, tetapi tidak ada yang tidak dapat Anda beli. Namun mengingat kekuatannya sendiri, ia tidak ingin menimbulkan masalah bagi tuan rumah. Memikirkan adegan yang telah dilihat Ye Xingchen dan sistem store yang maha kuasa, depresi Jun Changqiao banyak memudar. Fiuh. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan gembira. Sistem ada di sini. Harapan ada di sini. Hai. Pahlawan jiwa Neza mengambil tubuh pria berambut merah itu dan berkata dengan ringan, apakah kamu ingin memotongnya menjadi beberapa bagian? Jun Changqiao ingin menjawab, tapi tiba-tiba dia melihat Gongsun Ruoli di ujung penglihatannya. Dia berkata dengan heran, ayah, mengapa kamu keluar? Tidak, mengapa ayahnya terlihat kusam? Mengapa air mata berkumpul di sudut matanya, dan mengapa dia terlihat begitu sedih? Jun Changqiao selalu menjadi orang yang teliti. Ketika dia melihat penampilan Gongsun Ruoli dan emosi yang rumit di wajahnya, otot-otot yang baru saja rileks kembali menegang. Kemudian, dengan susah payah, dia menggeser tubuhnya ke pria berambut merah yang sudah mati itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini sudah berakhir. Sistem berseru, ini serius. Eselon atas dan murid dari sekte sepanjang masa tercengang. Mereka jelas tahu bahwa Gongsun Ruoli sedang mencari pria tak berperasaan itu. Sekarang dia menatap mayat pria berambut merah itu dengan linglung, apakah itu berarti? Berpikir tentang bagaimana dia dikejar oleh seniman bela diri Kaisar Iblis Surgawi, dan bagaimana pria berambut merah bersekongkol dengan yang pertama, tidak perlu menebak. Palu batu, Ibu Patriark. Jun Changqiao memuntahkan seteguk darah saat rasa sakit muncul di matanya. Jika pria berambut merah itu benar-benar pria tak berperasaan yang dicari ayahnya, bukankah dia akan membunuh ibunya untuk membuktikan daunnya jika dia membunuhnya? Bukankah itu akan melakukan kejahatan yang tak termaafkan? Sistem buru-buru menghiburnya, itu bukan salahmu. Bagaimana saya akan menjelaskan ini kepada ayah? Jun Changqiao meraung di dalam hatinya. Ya, tanpa mengetahui identitas pria berambut merah itu, dia telah membunuh Xiao Ziji, jadi tidak ada salahnya dia membunuhnya. Tapi sekarang dia tahu identitasnya, bagaimana dia akan menghadapi ayahnya di masa depan. Bahkan ketika dia membunuh pria itu, ayahnya telah melihatnya. Kamu, Gongsun Ruoli yang selama ini diam akhirnya membuka mulutnya. Tapi hanya dengan satu kata, air mata jatuh dari sudut matanya tak terkendali. Karena keberadaan stone statue Bloodline, Jun Changqiao merasa hatinya seperti ditusuk pisau saat melihatnya menangis. Ayah, maafkan aku, mendesah. Pada saat ini, desahan terdengar. Jun Changqiao mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Zhang San, yang juga berada di bidang penglihatannya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan berbalik, tersenyum pahit, kamu masih menemukanku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Semua orang di sekte sepanjang masa bingung. Gongsun Ruoli menggigit bibirnya dan terbang sampai dia berhenti di depan Zhang San. Tanpa ragu, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Yang terakhir tidak mengelak dan membiarkan telapak tangan yang marah dan kesal itu menamparkan wajahnya. Pak, itu garing dan keras. Pak, Gongsun Ruoli mengangkat tangan kirinya dan menamparkan wajah Zhang San dengan bersih. Matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Kamu memang sengaja bersembunyi dariku. Aku punya alasan.
Tamparan lain ke wajah. Zhang San tidak keberatan dan melanjutkan, mengikuti seseorang yang membocorkan rahasia surgawi. Cepat atau lambat Anda akan terlibat, jadi. Tampar ke wajah X4. Aku harus pergi. Petik 2. Tampar ke wajah X5. Gongsun Ruoli mengangkat tangannya lagi tetapi tidak memukulnya. Matanya dipenuhi air mata saat dia berkata dengan histeris, kamu tidak hanya meninggalkanku, tetapi kamu juga meninggalkan putramu. Putra, Zhang San tertegun. Dia bahkan tidak bisa merasakan sakit di wajahnya. Tampar ke wajah X6. Ketika Gongsun Ruoli terus menamparnya 7 kali, Zhang San mencengkeram pergelangan tangannya dan berkata dengan cemas, kamu sebelum aku pergi. Dia bahkan tidak tahu apakah dia sungguh seorang ayah. Itu benar, Gongsun Ruoli berkata dengan penuh kebencian. Zhang San tidak bisa mengendalikan emosinya dan bertanya dengan cemas, di mana dia? Di mana dia? Petik 2. Gongsun Ruoli tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke atas. Zhang San menoleh dengan susah payah dan mengunci pandangannya pada Jun Changqiao. Dia berkata dengan tidak percaya, dia adalah anakku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Petik 2. Jun Changqiao memeluk kepalanya dan melolong, dia ibuku. Dentang. Pada saat ini, Gongsun Ruoli mencabut pedangnya dan menekankannya ke leher Zhang San. Dia mengertakkan gigi dan berkata, meninggalkan suami dan anakmu, kamu pantas mati. Ayah. Jun Changqiao menasihati dengan cemas, kamu harus tenang. Meskipun dia tidak dapat menerima bahwa Zhang San adalah pria tak berperasaan yang dicari ayahnya, kebenaran adalah kebenaran dan tidak dapat diubah. Saat ini, dia harus mencegah tragedi ini terjadi. Mengerti. Jun Changqiao buru-buru mentransmisikan suaranya. Zhang San menoleh dengan susah payah dan berkata dengan sedih, pernah ada cinta yang tulus di depanku, tapi aku tidak menghargainya. Ketika aku kehilangannya, sudah terlambat untuk menyesalinya. Ini adalah hal yang paling menyakitkan di dunia. Dia selesai berbicara sesuai dengan apa yang diajarkan Jun Changqiao kepadanya. Air matanya kebetulan jatuh, dan suasana hati serta ekspresinya tepat. Seorang aktor tua, seperti yang diharapkan. Mendengar kalimat klasik Xing Ye, hati Gongsun Ruoli melunak. Dia menarik pedangnya dan berbalik untuk terbang kembali ke dunia abadi. Jangan hanya berdiri di sana. Jun Changqiao mendesak, cepat dan kejar dia. Ruoli. Zhang San buru-buru mengejarnya dan berteriak, dengarkan aku, dengarkan aku. Menyaksikan kedua sosok itu terbang ke dunia abadi, depresi Jun Changqiao menghilang, dan dia menghela nafas lega. Ini adalah pergantian peristiwa. Sistem berkata, ini adalah batasnya. Para petinggi dan murid dari sekte sepanjang masa juga menghela nafas lega. Awalnya, mereka benar-benar mengira pria berambut merah itu adalah ibu patriark, tapi pada akhirnya, itu tipuan. Pada saat ini, Ye Xingchen, yang berdiri di alam semesta, mengangkat kepalanya dan memuntahkan darah. 10 benih spiritual dalam dantiannya dengan cepat terbang keluar dan kembali ke Jun Changqiao dan yang lainnya. Oh tidak, kakak Ye pingsan. Cepat, bawa dia kembali. Tanda pisah. PS, begitu pria berambut merah itu muncul, beberapa pembaca menduga dia adalah ibu Gou Sheng. Apakah semudah itu ditebak? Gurel, area yang terdiri dari lava dan api tiba-tiba mendidih, dan suhu di sekitarnya naik drastis. Setelah beberapa saat, lahar menyembur keluar dan memadat menjadi bentuk manusia. Pada awalnya, hanya ada garis kasar, tetapi secara bertahap fitur wajah dipadatkan hingga wajah yang tajam itu benar-benar 3 dimensi. Pria berambut merah itulah yang ditusuk oleh Neza di antara alisnya dan mati. Dia tidak mati. Wow, pria berambut merah menutupi dadanya dan memuntahkan darah, yang menghilang ke dalam api. Dia berkata dengan wajah galak, tentu saja, tidak sesederhana itu. Nyatanya, ketika dia pergi ke dunia abadi, dia menduga bahwa musuh pasti sangat sulit untuk dihadapi. Tapi dia tidak pernah berharap itu menjadi begitu sulit. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan pemuda di atas roda api. Dan murid dari sekte sepanjang masa yang mengamuk. Bahkan jika dia tidak mati di bawah tombak api, dia mungkin akan dibunuh olehnya. Pada saat ini, napas suram datang ke wajahnya, dan suara suram terdengar di telinganya, kamu gagal. Pria berambut merah itu tahu siapa itu. Dia duduk di lahar dan berkata dengan lemah, bukan hanya aku yang gagal, tapi juga orang-orangmu. Petik 2, Kaisar Iblis Surgawi masih tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dari matanya yang perlahan memerah, dia seharusnya sangat marah saat ini. Dari cara dia mengepalkan tinjunya, sepertinya dia berusaha menahan diri.
Meskipun sekte sepanjang masa telah menyebabkan dia kesulitan beberapa kali sebelumnya, itu hanya melukai otot dan tulangnya. Tapi sekarang, otot dan tulangnya patah. Siapa yang tidak akan marah? Siapa yang tidak akan marah? Pria berambut merah itu secara alami merasakannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Saya mengerti mengapa Anda meminta saya untuk melakukannya. Petik 2, petik 2. Kaisar Iblis Surgawi diam. Aku nyaris tidak selamat dengan menggunakan Rebirth of Filthy Fire, tapi aku akan menderita serangan balik dari api jahat dan akan dinonaktifkan untuk waktu yang lama. Jadi, aku tidak menginginkan kebebasanku lagi. Cari bantuan orang lain, kata pria berambut merah itu dengan lemah. Tentu saja, dia berkata dengan susah payah, kamu juga bisa mengambil kesempatan untuk membunuhku. Aku tidak ingin membunuh yang tidak berguna. Kaisar Iblis Surgawi tampaknya menekan amarahnya dan berbalik untuk meninggalkan wilayah api. Tetapi ketika dia akan menghilang, dia mendengar pria berambut merah itu berkata, sejujurnya, orang-orang ini tidak sederhana. Terus, saya menyarankan Anda untuk melepaskan khayalan menguasai alam semesta atas. Anda salah. Dengan membelakangi dia, Kaisar Iblis Surgawi berkata, ini bukan khayalan, karena, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara rendah, ini akan segera terwujud. Ada kegembiraan yang tak terkendali dalam suaranya, yang sangat kontras dengan kemarahan yang dia coba tekan barusan. Pria berambut merah itu mengangkat kepalanya dengan kaget dan berkata, mungkinkah? Pada saat ini, aura gelap yang sangat istimewa terpancar dari belakang Kaisar Iblis Surgawi, seperti jubah yang dikenakan oleh Iblis Jurang. Kamu telah memahami teknik Iblis transformasi surga pemakan besar. Sedikit. Petik 2, petik 2. Giliran pria berambut merah itu yang terdiam. Sosok Kaisar Iblis Langit berangsur-angsur menghilang ke lautan api. Sebelum dia pergi, dia berkata, aku membuatmu tetap hidup untuk menyaksikan datangnya era baru. Orang ini gila. Pria berambut merah itu duduk bersila dan berusaha sekuat tenaga untuk meluruskan tubuhnya. Kemudian, pikirannya kembali ke pertempuran sebelumnya. Ketika dia dihadapkan dengan kematian, dia merasakan kehadiran yang akrab yang sudah lama tidak dia rasakan mengalir ke arahnya dari belakang. Apakah itu dia, Sai? Aku berpikir terlalu banyak lagi. Semakin pria berambut merah itu berusaha untuk tidak memikirkannya, semakin dia mengingat potongan-potongan masa lalu. Apalagi saat memikirkan anaknya yang masih di bedong, rasa bersalah di hatinya semakin dalam. Putra, aku harap kamu bisa menjadi pria yang gigih. Tapi kamu telah menjadi pesuruh iblis. Jika suatu hari kamu dan aku bertemu, bisakah kamu memaafkan sisi gelapku? Dunia abadi, kota patung batu. Nyonya Gongsun, apakah ini pantas? Di halaman belakang, Zhang San duduk di paviliun dengan wajah penuh cetakan telapak tangan. Karena Gongsun Ruoli memukulnya terlalu keras dan beberapa kali berturut-turut, wajahnya masih terasa sakit. Tuan, saya minta maaf. Mendesah. Zhang San menghela nafas dan berkata, aku bisa mengerti rasa sakitmu, tapi sengaja menyembunyikannya dari Patriark Jun, bukankah itu sedikit? Biarkan dia tahu bahwa membunuh ibunya dengan tangannya sendiri hanya akan membuatnya lebih sakit. Kata Gongsun Ruoli. Petik 2, petik 2. Zhang San terdiam. Ketika anak saya lahir, ibunya pergi dengan kejam, jadi saya tidak memiliki kesan apapun tentang dia. Tuan, Anda tidak perlu khawatir akan terungkap. Akrab saja dengannya seperti biasa. Kata Gongsun Ruoli. Oke, Zhang San berkata, dengan enggan aku akan berpura-pura menjadi ayah, Ibu Jun Patriark. Brengsek, apa-apaan ini? Tipuan tidak cukup, jadi yang lain. Sebenarnya, situasinya seperti ini. Saat Gongsun Ruoli terbang keluar dari dunia abadi, matanya tertuju pada pria berambut merah itu. Bahkan jika dia hanya melihat punggungnya, dia bisa mengenali pria tak berperasaan yang meninggalkan suami dan putranya. Itu berarti, pembaca menebak sejak awal. Bagaimana dengan Zhang San? Dia kebetulan berdiri di antara Gongsun Ruoli dan pria berambut merah itu, jadi tanpa dia sadari dia menjadi seorang ibu. Faktanya, ketika Gongsun Ruoli menyadari bahwa pemuda yang berapi-api itu dikendalikan oleh Jun Changqiao, dia langsung menebak bahwa dialah yang membunuh pria berambut merah itu, jadi dia berkomunikasi dengannya melalui transmisi suara sebelum dia pingsan. Keduanya tidak mengenal satu sama lain, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama. Jadi ketika Jun Changqiao dan seluruh sekte sepanjang masa mempertanyakan identitas pria berambut merah itu, dia meneriaki Zhang San dan bahkan menamparnya dengan keras untuk memaksanya menjadi seorang ibu. Mengapa dia melakukan ini? Karena Gongsun Ruoli tidak ingin Jun Changqiao menderita kesakitan karena membunuh ibunya. Sejujurnya, ketika dia melihat pria berambut merah itu terbunuh,
dia benar-benar kecewa untuk waktu yang singkat, terutama ketika pembunuhnya adalah putranya. Dia harus tenang, dia harus tenang. Gongsun Ruoli dengan paksa menekan kesedihan dan rasa sakit di hatinya, dan tidak ingin Jun Changqiao menanggung kejahatan membunuh ibunya. Dia hanya bisa membiarkan Zhang San bekerja sama dengannya untuk bertindak dan menghilangkan kecurigaan putranya. Zhang San, dalam menghadapi situasi tak terduga seperti itu, penampilannya sempurna. Kata-kata, aktor tua, tertulis di bagian depan. Ada kekurangan dalam kerja sama mereka. Misalnya, sebelum pria tak berperasaan itu pergi, putranya sudah lahir, tetapi Zhang San mengatakan bahwa dia sebelum dia pergi. Ini tidak bertambah. Tetapi Gongsun Ruoli dengan sengaja membiarkan Zhang San mengatakan itu, agar putranya mengerti bahwa dia belum pernah bertemu ibunya, dan dapat menerimanya dengan lebih baik, dan tidak ragu. Sebenarnya, dia terlalu khawatir. Jun Changqiao tidak akan curiga. Karena dia sama sekali bukan anak Gongsun Ruoli, dan hanya mewarisi garis keturunan klan Patung Batu secara kebetulan. Dia bahkan takut mengungkapnya dan membuat wanita ini sedih, jadi dia harus bekerja sama sepenuhnya. Dia juga seorang aktor tua. Apakah seseorang mengatakan bahwa ketika Jun Changqiao membunuh ibunya, tidak ada reaksi keturunan? Maaf, tidak ada. Lagi pula, garis keturunan itu milik klan Patung Batu, bukan milik pria berambut merah itu. Sebenarnya, keduanya tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Ada detail lain yang bisa dilihat. Pria berambut merah itu juga tidak merasakan resonansi garis keturunan dengan Jun Changqiao. Jika Anda bersikeras berdebat, maka Anda pasti benar. Saya pasti salah. Setelah 2 tipuan berturut-turut, dia akhirnya mengerti kebenarannya. Namun, yang paling tragis adalah Zhang San, yang harus bermain bersama dengan pernikahan mendadak itu benar-benar ujian kemampuan aktingnya. Ayah ibu, saat ini, Jun Changqiao terbang. Alisnya dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa sakit, satu mewakili reuni orang tuanya, yang lain mewakili perpisahan guru dan muridnya. Putra, Zhang San berjalan mendekat dan menepuk pundaknya, matanya dipenuhi dengan cinta. Aku tidak berharap kamu tumbuh dewasa. Aktingnya sempurna, tapi dalam hatinya, dia melolong. Jun, Patriark, aku bersumpah kepada dewa, aku benar-benar tidak bermaksud mengambil keuntungan darimu. Petik 2. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jun Changqiao diam-diam bersukacita. Tidak ada kekurangan yang terlihat. Semua orang berakting, dan keterampilan akting mereka sejalan. Jun Changqiao telah membunuh pria berambut merah itu. Perasaan Gongsun Ruoli sangat rumit. Pertama-tama, dia membenci pria tak berperasaan ini karena meninggalkan dia dan bayi laki-lakinya. Tetapi, bisakah kebencian ini benar-benar meluas sampai mati? Untuk waktu yang lama, Gongsun Ruoli berpikir bahwa jika suatu hari dia menemukan pria itu, dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tetapi ketika dia melihat dia meninggal, dia masih merasakan sakit yang menyayat hati. Bagaimanapun, dia pernah mencintainya. Tapi rasa sakit itu berumur pendek. Setelah menyadari bahwa Jun Changqiao telah membunuh pria tak berperasaan itu, dia segera menenangkan diri dan membuat keputusan yang menurutnya sangat tepat. Itu untuk bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan membiarkan Zhang San berpura-pura menjadi ibunya. Orang itu sudah mati. Putraku masih perlu hidup dengan baik. Dia tidak bisa disiksa oleh etika. Harus dikatakan bahwa wanita ini sangat teliti seperti jarum. Ketika dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan ketika semua orang menebak bahwa dia adalah ibu patriark, dia dengan paksa membalikkan keadaan. Ya, Jun Changqiao disimpan dalam kegelapan. Dia tidak tahu bahwa pria berambut merah yang mengendalikan Neza untuk membunuh adalah pria tak berperasaan. Dia hanya mendefinisikannya sebagai pembunuh Xiao Ziji. Jadi, dia pantas mati. Gou Sheng tidak merasa bersalah. Tapi bagaimana dengan Gongsun Ruoli? Dia tahu yang sebenarnya, terutama ketika dia melihat putranya membunuh ibunya. Bagaimana perasaannya setiap kali memikirkannya? Rasa sakit. Gongsun Ruoli memilih menanggungnya sendiri. Dia akan melindungi rahasia ini selamanya. Anakku, lebih dari apapun, dari segi tradisi, Gongsun Ruoli adalah ibunya. Dia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu. Dalam hal tradisi perlombaan patung batu, dia, sebagai ayah, sempurna. Jun Changqiao sangat bisa merasakannya. Jadi dia sangat menghargai hubungan keluarga semacam ini. Dia mencoba yang terbaik untuk menempatkan dirinya dalam peran putra. Aula medis. Sun Wukong keluar dan melepas topengnya. Patriark, saudara muda Ye baik-baik saja. Dia hanya pingsan karena kelelahan. Fiuh. Jun Changqiao menghela nafas panjang lega. Setelah memastikan bahwa Ye Xingchen baik-baik saja,
dia kembali ke aula utama dan mengundang Zhang San. Dia dengan sopan berdiri dan menangkupkan tangannya. Salam, Ibu. Itu, Zhang San berkata dengan lemah. Agak canggung bagi pria sepertiku untuk dipanggil ibu. Ini adalah kebiasaan suku ayahku. Ini bukan wilayah suku Patung Batu. Kita tidak bisa mengikuti kebiasaan mereka. Itu masuk akal. Jun Changqiao berkata, kalau begitu saat kita berada di luar, aku akan memanggilmu sebagai ayah. Baiklah, ayah. Mendengar dua kata ini, Zhang Sandun merasa nyaman, begitu pula para pembaca. Lagi pula, sungguh canggung mendengar cara berbicara seperti itu kepada orang tua. Xing Chen pernah melihat masa depan, dan dia juga melihat sinar. Apakah ini berarti ada kemungkinan dia akan dibangkitkan? Jun Changqiao bertanya. Reuni orang tuanya adalah peristiwa yang menggembirakan. Namun, dia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Xiao Ziji. Meski harapannya hanya 0,01%, dia harus melakukan yang terbaik. Kalau tidak, bilahnya akan segera tiba. Ini, Zhang San terdiam sesaat sebelum dia berkata, Jun, nak, aku punya sesuatu yang aku tidak tahu apakah harus aku katakan. Ayah, tolong bicara. Meskipun masa depan sudah ditentukan, mungkin secara bertahap menyimpang dari lintasan yang ditetapkan karena berbagai faktor. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengerutkan alisnya. Karena Ye Xingchen melihat masa depan, dan dia juga melihat Xiao Ziji, dan sekarang yang terakhir telah meninggal, saya khawatir hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah, Zhang San tidak berani melanjutkan. Masa depan telah diubah. Itu sangat mungkin. Puff. Jun Changqiao mau tidak mau muntah darah lagi. Dia telah menaruh harapannya pada masa depan yang pernah dilihat Ye Xingchen, tapi sekarang dia diberitahu bahwa lintasannya telah berubah, yang sama dengan langsung memotong harapannya. Jika masa depan diubah, itu mungkin bukan hal yang buruk, kata sistem itu. Apa maksudmu? Ye Xingchen meninggalkan sekte mungkin tidak akan terjadi lagi. Petik 2, petik 2. Kerutan Jun Changqiao semakin dalam. Menurut apa yang dikatakan sistem, Siner mengorbankan dirinya ke surga untuk menyelamatkan Ye Xingchen, dan bahkan membantunya mengubah garis waktu masa depan. Tidak ada jalan lain. Sistem berkata, ini adalah pertanyaan pilihan ganda. Omong kosong. Mata Jun Changqiao hampir terbelah. Hanya anak-anak yang membuat pilihan. Saya ingin mengubah masa depan bintang-bintang, dan saya juga ingin mengubah nasib pendosa. Jika surga menghentikan saya akan menantang surga. Menantang langit lagi. Apakah surga berutang uang padamu? Sejujurnya, pada tahap ini, ketika itu keluar dari mulut Jun Changqiao, tidak hanya tidak terasa cunipyu, tetapi juga memancarkan rasa berdarah panas, menyebabkan banyak pembaca langsung kembali ke masa ketika tidak ada jejak dari perubahan di dalamnya. Sangat kuat. Zhang San terkejut. Jun Changqiao berkomunikasi dengan sistem secara telepati. Tatapan memberontak di matanya sangat menyentuhnya, dan dia sekali lagi sangat yakin bahwa anak ini akan melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk menghidupkan kembali seseorang, tidak mungkin hanya mengandalkan momentum. Oleh karena itu, apakah Xiao Ziji dapat dihidupkan kembali atau tidak, untuk saat ini, hanya dapat bergantung pada sistem store. Untuk ini, Jun Changqiao buru-buru menyegarkannya. Jika benar-benar menyegarkan, pasti dikatakan terlalu palsu, jadi dia bahkan tidak menyegarkan 10 kali. Dulu, dia muak dengan batas berapa kali. Hari ini, dia ingin mengambil kursi di sebelahnya dan menghancurkan sistem store. Selama Xiao Ziji tidak dihidupkan kembali, Jun Changqiao tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang. Hal yang sama berlaku untuk para murid dari sekte sepanjang masa. Pertempuran telah berakhir. Mereka seharusnya merayakannya, tetapi ketika mereka kembali ke sekte, mereka tidak dapat mengangkat semangat mereka. Terutama para murid perempuan seperti Liu Wanxi dan Yao Mengying, yang paling sering menangis. Jika air mata mereka dapat terkumpul, mereka mungkin akan membanjiri seluruh gunung tulang besi dalam beberapa hari. Tentu saja, klan penyusuan juga kesakitan. Xiao Ziji telah jatuh, dan harapan klan mereka juga telah jatuh. Lagi pula, kedua belah pihak telah menandatangani kontrak hidup, dan kemuliaan seseorang adalah kemuliaan, dan kehilangannya juga merupakan kerugian. Hari berikutnya, Yuan Gongzi datang ke ruang kerja, memandang Jun Changqiao yang kurus kering, dan berkata dengan susah payah, kapan Anda akan mendirikan tugu peringatan untuk pendosa? Sekarang, suara Jun Changqiao sangat serak. Aku akan melakukannya sekarang. Yuan Gongzi berbalik dan pergi. Sebelum pergi, Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan mengingatkan, pastikan untuk memilih tempat berharga Feng Shui terbaik. Iya, juga, biarkan Sang Tian datang. Iya, tidak lama kemudian, Li Sangtian masuk ke ruang kerja.
Dari matanya yang sedikit bengkak, terlihat jelas bahwa dia menangis terseduh-seduh karena kematian kakak senior Xiao. Keluarkan semua foto Siner, kata Jun Changqiao. Meski tidak ada jenazah yang tersisa, pasti ada foto di batu nisan itu. Li Sangtian dengan cepat memasuki ring spasial dan mengeluarkan semua foto kakak senior Xiao yang telah diambilnya selama bertahun-tahun. Ada beberapa, setidaknya beberapa ratus. Terlihat bahwa dia telah mengambil banyak foto di masa lalu. Tidak, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak satu pun dari mereka. Dia perlu memilih foto yang sangat representatif sehingga ketika dunia memberikan penghormatan, mereka dapat merasakan kekuatan murid yang tak tertandingi secara mendalam. Patriark, tidak lebih. Li Sangtian berkata dengan getir. Kualitas foto-foto ini bisa dikatakan berada di level teratas di industri. Jika mereka tidak menyukainya, tidak ada cara lain. Pak, tiba-tiba, Jun Changqiao menamparkan dahinya dan berkata, aku hampir lupa. Wosh! Dia membuka panel sistem dan mengklik pavilion Lingyan. Foto-foto Li Sangtian profesional, tetapi dalam hal penampilan dan temperamen, potret yang digantung di interior adalah yang paling jelas. Oke, ternyata pavilion Lingyan juga berfungsi untuk melestarikan potret sang murid. Jun Changqiao mengangkat tangannya yang gemetar dan mengklik gulungan dengan nama Xiao Ziji tertulis di atasnya dengan menyakitkan. Ketika yang terakhir dibuka dari atas ke bawah, dia berdiri di sana dengan tercengang. Gulungan gambar. Itu kosong. Di akhir gulungan ada 4 kata yang menarik, klik untuk menghidupkan kembali. Tanda pisah. PS, laki-laki berambut merah ditebak, yang membuat saya merasa sangat tidak berdaya. Tapi Jingzik Xiao, bagaimana menurutmu? Saya sekarang menyatakan bahwa Little Do bukan smurf saya, Anda. Klik kebangkitan. Kata-kata yang begitu sederhana dan langsung, kata-kata yang begitu sederhana dan tanpa hiasan. Jun Changqiao tertegun sejenak, lalu ekstasi muncul di wajahnya. Bahkan tangannya gemetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Beberapa saat yang lalu, dia masih memikirkan bagaimana menghidupkan kembali Xiao Ziji, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pada akhirnya, sebuah peluang muncul tepat di depannya. Dia menangis. Jun Changqiao menangis. Dia menangis tak terkendali untuk kebangkitan muridnya. Normal, sistem berkata, tenang. Sebenarnya cukup mengejutkan bahwa pavilion Lingyan memiliki fungsi kebangkitan. Namun, itu dengan cepat menjadi tenang. Bagaimanapun, ini adalah sistem. Itu maha kuasa dan bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Perintah aksioma surgawi, 6 jalan reinkarnasi. Maaf, itu karena menginjak. Karena dia bisa dihidupkan kembali, apa yang dia tunggu? Jun Changqiao menekan kegembiraan dan ekstasi di dalam hatinya. Dia segera mengangkat tangannya yang gemetar dan menekan kata-kata yang terlihat seperti kotak dialog. Ding. Mengaktifkan prosedur kebangkitan. Petik 2. Ding. Mendeteksi jiwa murid Xiao Ziji telah disuntikkan ke pavilion Lingyan. Semua syarat telah terpenuhi. Apakah Anda bersedia menggunakan poin kontribusi murid lain untuk menghidupkannya kembali? Petik 2. Ya tidak. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao tertegun. Gunakan poin kontribusi murid lain. Ini sangat sederhana. Sistem menjelaskan, ini untuk menggunakan poin kontribusi yang dikumpulkan oleh Li Qingyang, Ye Xingchen, dan yang lainnya selama bertahun-tahun untuk menghidupkan kembali Xiao Ziji. Oh, Jun Changqiao menekan, iya. Dia tidak bertanya kepada murid-murid lain karena dia percaya bahwa mereka akan memilih sesuatu. Sejujurnya, sampai sekarang, Gou Sheng tidak pernah bangga dengan betapa kuatnya sekte sepanjang masa dan murid-muridnya. Dia hanya bangga betapa dekatnya mereka dengan sesama murid. Ding, ding. Petik 2. Setelah Jun Changqiao memilih, ya, semua murid yang memasuki pavilion Lingyan dan memperoleh efek teks khusus memiliki antarmuka pemilihan yang muncul di depan mereka. Sebuah suara mekanis berkata, apakah Anda bersedia menggunakan poin kontribusi Anda untuk menghidupkan kembali Xiao Ziji? Patriark memberikan pertanyaan. Mereka menjawab pertanyaan. Pada saat itu, tidak peduli apa yang dilakukan Li Qingyang, Ye Xingchen, dan yang lainnya, mereka semua memilih ya tanpa ragu. Jika pertanyaan pilihan ganda ini bahkan lebih keras, seperti menggunakan hidup mereka sendiri sebagai ganti kebangkitan Xiao Ziji, pilihan mereka tetap ya. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika Jun Changqiao menjadi sombong. Ding! Semua murid telah memilih jawaban yang sama. Proses kebangkitan Xiao Ziji telah dimulai. Harap tunggu sebentar. Suara yang terdengar seperti suara alam terdengar di samping telinganya. Indah dan indah. Berdengung. Tinta mulai muncul di gulungan kosong dari bawah ke atas. Dia menarik kakinya, lalu tangannya, lalu tubuhnya, dan terakhir kepalanya. Pada akhirnya,
Xiao Ziji berdiri dalam posisi kuda dengan perisainya terangkat. Dia tampak hidup dan gagah berani. Gambar yang digambar ulang berbeda dari yang sebelumnya. Ada binatang iblis raksasa tambahan di sebelahnya. Cangkang kura-kura yang keras dan flowing light shield saling melengkapi. Perisai yang mewakili efek khusus dari teks itu langsung terukir pada gulungan itu. Dalam sekejap, dua aliran cahaya yang mirip dengan kulit telur muncul di depan Jun Changqiao. Vitalitas yang kuat terus mengalir keluar dari dalam. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa embrio tumbuh dengan cepat. Embrio berubah menjadi bayi, bayi berubah menjadi anak kecil, anak berubah menjadi remaja, remaja berubah menjadi pemuda, dan pemuda berubah menjadi dewasa. Perjalanan semacam ini yang seharusnya memakan waktu puluhan tahun untuk diselesaikan hanya dalam beberapa detik di dalam cangkang telur. Itu benar-benar tak terbayangkan. Guduk, guduk. Vitalitas yang terkandung dalam kulit telur terus mendidih. Makhluk dewasa itu perlahan mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya untuk mengeluarkan suplai oksigen di mulutnya. Salah satu tangannya menyentuh ujung kulit telur. Seperti gelembung, itu meledak dengan tusukan. Hua-hua, air vitalitas magis tersebar di tanah. Xiao Ziji berdiri di depan Jun Changqiao dengan rambut panjangnya basah. Karena tubuhnya telanjang, otot-ototnya yang sempurna terlihat jelas. Pada saat ini, kulit telur lainnya juga tertusuk. Kura-kura hitam benar-benar terungkap. Itu telah menandatangani kontrak hidup dengan tuannya. Mereka akan hidup dan mati bersama dan bangkit bersama. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Ketika Xiao Ziji dan tubuh fisik binatang kontrak kehidupan selesai, dua aliran cahaya terbang keluar dari paviliun Lingyan dan bergabung ke dalam kesadaran mereka. Mereka benar-benar disuntikkan ke dalam jiwa mereka. Ding! Kebangkitan selesai. Petik 2. Mulut Jun Changqiao terangkat menjadi senyuman bahagia. Ketika jiwa sepenuhnya menguasai tubuh, mata Xiao Ziji kembali bersinar. Dia menatap tangannya dengan kaget dan berkata, bukankah aku sudah mati? Aku tidak akan membiarkanmu mati. Jun Changqiao berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengambil nyawamu. Mendominasi dan sombong. Kepala keluarga. Xiao Ziji baru menyadari ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Dia tanpa sadar menutupi tempatnya yang tak terlukiskan dengan tangannya. Seluruh wajahnya hampir semerah apel. Jun Changqiao melemparkan satu set seragam sekolah dan berkata dengan tidak setuju, sepertinya kamu belum pernah melihatnya. Kenapa kamu begitu pemalu? Jangan salah paham. Gou Sheng berkata bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya karena pemandiannya. Lagi pula, dia kadang-kadang pergi ke sana untuk mandi. Mereka akan sering bertemu satu sama lain. Xiao Ziji mengenakan seragam sekolah dengan canggung dan malu-malu. Kemudian dia menggaruk kepalanya dan berkata, Patriark, bagaimana saya bisa hidup kembali? Ingatannya berhenti pada saat dia membantu Ye Xingchen menerima kerusakan. Ini tidak penting. Jun Changqiao berkata, cepat dan hiburlah rekan-rekan muridmu. Mereka masih berduka di sana. Ya, Xiao Ziji bergegas keluar. Beberapa orang mungkin menebak dari deskripsi kebangkitan bahwa ini adalah tiruan yang lahir di bawah pengaruh teknologi canggih. Jika tidak, Xiao Ziji yang asli. Kenapa dia begitu yakin? Karena ini melibatkan fungsi lain dari paviliun Lingyan. Artinya, setelah seorang murid pindah, jiwa mereka dapat dipertahankan secara permanen dan kemudian diberi kesempatan untuk bangkit kembali. Terus terang, tubuh fisik Xiao Ziji juga dikloning atau direplikasi, tetapi jiwa yang mengendalikan tubuh itu asli. Di dunia di mana tubuh fisik bisa runtuh kapan saja, selama jiwa masih memiliki bau asli dan formula asli, itu berarti dia tetaplah dia. Tidak ada perubahan sama sekali. Gunung belakang. Tanah berharga Feng Shui. Dulu ada cenotaf Gu Zhaoxi di sini. Ketika dia kembali, itu dihancurkan. Hari ini, satu lagi didirikan. Kata-kata, makam Xiao Ziji, seorang murid sekte sepanjang masa, terukir di batu nisan. Liu Wanshi dan Yao Mengying berjongkok di depan Anglo, meratap dan mengirim uang kertas ke dalam. Semua murid berbaris rapi dengan kepala tertunduk dalam kesedihan. Suasana mencekik. Kenapa fotonya belum dikirim? Yuan Gongzi dengan cemas berbalik, berharap melihat sosok Li Tiantian. Pada akhirnya, dia menemukan orang yang dikenalnya di bidang penglihatannya. Matanya langsung melebar. Liu Wanshi dan Liu Wanshi juga menyadarinya. Keduanya mendongak dengan mata berkaca-kaca. Ketika mereka melihat wajah orang itu dengan jelas, mereka berdiri dan berteriak, hantu. Saudara muda Xiao, Li Qing yang lebih tenang. Setelah melihat wajah Xiao Ziji dengan jelas, dia memikirkan pertanyaan pilihan ganda yang muncul saat dia sedang berduka. Dia tiba-tiba mengerti dan berkata dengan gembira, dia telah dihidupkan kembali.
Semua orang sangat gembira. Mereka hendak bergegas, tetapi mereka segera menghilangkan pikiran itu. Karena Ye Xingchen sudah berdiri di depan Xiao Ziji. Matanya sangat dingin saat dia mengangkat tinjunya dan meninju dengan keras. Bang! Xiao Ziji terbang dengan indah dan jatuh di bawah batu besar di kejauhan. Dia tidak berdiri. Sebaliknya, dia bersandar pada tubuhnya, mengangkat kaki kanannya, dan meletakkan tangan kanannya di atasnya. Separuh wajahnya yang hampir tidak terlihat secara bertahap menunjukkan senyuman. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, jangan lakukan hal bodoh. Jika tidak, hubungan kita akan berakhir. Ye Xingchen meraung. Kekuatan. Xiao Ziji masih bersandar di batu besar itu. Tangan kanannya masih santai diletakkan di atas lututnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah tegas. Dia tersenyum dan berkata, aku punya. Huhuhu. Huhuhu. Aura alam ramalan yang tebal langsung memenuhi gunung belakang dan sangat memengaruhi setiap murid. Itu memberi mereka rasa aman seolah-olah mereka dilindungi dari semua sisi. Pada hari ini, Xiao Ziji dihidupkan kembali di tempat. Kultivasinya telah langsung mencapai alam ramalan. Tanda pisah. PS, kematian Xiao Ziji bukan untuk membuatmu menangis, juga bukan karena ingin dimarahi. Itu untuk menciptakan kesempatan baginya untuk menerobos alam ramalan. Itu bisa dipahami sebagai pengorbanan diri untuk orang lain, dan sublimasi jiwa seseorang. Xiao Ziji bersalah karena membantu orang lain, dan dia mengambil peran sebagai tank. Di dapur sekte sepanjang masa. Dong, dong, dong. Ma Yongning melambaikan pisau dapurnya dan memotong sayuran di talenan menjadi beberapa baris. Dilihat dari tekniknya, dia jelas lebih terampil. 1 hei dan 2 hei berlari bolak-balik membawa potongan sayuran. Meskipun mereka sibuk, selalu ada senyum cerah di wajah mereka. Mendesis. Panci itu panas dan minyak ditambahkan. Fiuh. Su Chef Qian Songbao memegang panci dengan tangan kirinya dan menyalakan api dengan tangan kanannya. Dia fokus pada memasak dan juga sangat senang. Fiuh. Liu Wanshi di kompor lain menyandarkan tangannya ke panci besar, memejamkan mata, dan melepaskan api. Dia melakukan penggorengan buta paling profesional. Ruang makan sangat ramai. Apa yang sedang terjadi? Tak perlu dikatakan, harus ada jamuan perayaan akbar. Ada 3 perayaan. Pertama, pasukan Kaisar Iblis Surgawi dimusnahkan. Kedua, orang tua patriark dipersatukan kembali. Ketiga, Xiao Ziji dibangkitkan di tempat. Salah satu dari mereka adalah kesempatan yang menggembirakan. Oleh karena itu, Jun Changqiao memutuskan untuk mengadakan pesta perayaan termegah dan mengundang semua tokoh besar di dunia abadi untuk hadir. Desir, desir. Di lapangan latihan seni bela diri yang besar di puncak utama, 8 meja disusun. Anggota ruang makan datang satu demi satu dengan hidangan lezat dan minuman memabukkan. Fiuh. Jian Guixu dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan berseru, enak, enak sekali. Setelah 2 jam persiapan, semua anggur dan hidangan sudah siap. Duduk, kata Yuan Gongxi. Semua tokoh besar di sekte sepanjang masa dan semua tokoh besar di kota duduk dan meletakkan tangan mereka di atas gelas anggur penuh. Desir. Jun Changqiao mengambil anggur, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan berkata dengan serius, segelas anggur ini untuk orang mati. Ketika pasukan Kaisar Iblis Surgawi menyerang dunia abadi, banyak prajurit dari berbagai klan mati untuk memperkuat formasi. Dia secara alami tidak akan lupa dan akan mengingatnya. Gunung Tulang Besi. Tempat dengan Feng Shui. Itu telah diubah menjadi gundukan pahlawan oleh Li Qingyang. Semua makhluk mati akan dikuburkan di sini dan disembah oleh dunia. Putra, setelah gundukan pahlawan dibangun, Zhang San datang untuk mengamati dan mendesah dengan emosi. Tempat yang Anda pilih adalah tempat dengan Feng Shui yang sangat baik. Itu juga diselimuti Feng Shui yang kuat dari sekte sepanjang masa. Orang mati yang dimakamkan di sini pasti akan diberkati dengan Feng Shui setelah reinkarnasi dan memiliki prestasi luar biasa. Aku tidak bisa membangkitkan makhluk yang mati demi dunia abadi seperti aku bisa membangkitkan sinergi. Jun Changqiao membungkuk dalam-dalam ke deretan batu nisan di depannya dan berkata, kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kehidupan akhirat yang baik bagi mereka. Perang. Akan ada pengorbanan pada akhirnya. Xiao Ziji dapat menggunakan paviliun Lingyan untuk menghidupkan kembali orang mati, tetapi mereka yang mati dalam pertempuran tidak memiliki hak istimewa ini. Mereka hanya bisa dimakamkan di tempat dengan Feng Shui yang bagus dan diatur untuk generasi masa depan dengan masa depan yang cerah. Ini bisa dianggap sebagai akhir yang sempurna. Sua. Semua orang di sekte sepanjang masa dan semua seniman bela diri dari berbagai ras berdiri dan mengangkat cangkir anggur mereka, menenggak isinya dalam satu tegukan. Secangkir anggur ini bersulang untuk almarhum. Hormati dedikasi mereka,
hormati pengorbanan mereka. Jun Changqiao menuangkan secangkir anggur lagi, mengangkatnya, dan melihat keluar dari dunia abadi. Dia berkata, cangkir anggur kedua adalah bersulang untuk kalian semua di sini dan untuk semua orang di dunia. Makhluk yang mati perlu dikenang, dan makhluk hidup perlu lebih diingat, karena mereka juga telah berkorban dan bahkan tidak takut menghadapi kematian. Meneguk. Jun Changqiao meminum anggurnya. Pada saat itu, dia sangat serius, seperti seorang patriark. Seniman bela diri dari berbagai ras dan kota menenggak anggur di cangkir mereka, lalu dengan cepat mengisinya. Mereka mengangkat cangkir mereka, memandang Jun Changqiao, dan berkata serempak, secangkir anggur ini bersulang untuk Jun Patriark. Ke sekte sepanjang masa. Petik 2. Kontributor terbesar keamanan dunia abadi dalam krisis adalah Jun Changqiao dan sektenya. Oleh karena itu, rasa terima kasih makhluk yang hidup di sini kepada mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Semuanya ada di dalam anggur. Datang, bersulang, koma. Setelah bersulang, jamuan perayaan resmi dimulai. Suasana yang sedikit sedih dengan cepat digantikan oleh keceriaan. Bang, Ye Xingchen duduk, meletakkan 2 toples Drunken Dream di atas meja, dan berkata dengan dingin, ayo minum sampai kita mabuk. Petik 2, petik 2. Ekspresi Xiao Ziji menjadi menarik. Setelah beberapa saat, dia mengambil kedua toples itu dan berkata dengan gembira, oke. Bisakah saya bergabung? Su Xiaomo datang untuk ikut bersenang-senang, tetapi dia tidak khusus dan hanya membawa 1 toples. Bisakah kamu? Ye Xingchen bertanya. Su Xiaomo berpura-pura sombong dan berkata, aku bisa menjatuhkanmu. Datang. Mereka bertiga melepas segel tanah liat dari guci anggur pada saat yang sama, dan kemudian mengangkatnya untuk diminum. Oh, Liu Wanshi, yang duduk di sebelah mereka, melihat ini dan cemberut. Jangan hanya minum, makan sesuatu. Celepuk. Setelah meminum sebotol Drunken Dream, Su Xiaomo jatuh ke bawah meja. Dia memeluk toples kosong itu dan berkata dengan bau alkohol, aku masih bisa minum, aku tidak mabuk. Ye Xingchen dan Xiao Ziji belum menentukan pemenangnya. Mereka berdua meletakkan kaki mereka di kursi dan mengambil sebotol anggur lagi untuk diminum. Di permukaan, keduanya sedang minum anggur, pada tingkat yang lebih dalam. Keduanya meminum perasaan dari sekte yang sama. Adapun mengapa Ye Xingchen meninju Xiao Ziji setelah melihatnya bangkit kembali, tidak perlu dijelaskan. Mereka yang mengerti, mereka yang tidak mengerti tidak akan mengerti. Perjamuan berlangsung hingga tengah malam. Banyak orang minum sampai mabuk berat, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ye Xingchen dan Xiao Ziji juga minum terlalu banyak. Di bawah pengaruh alkohol, mereka melompat-lompat di sekitar api unggun seperti gorila menari. Jam 4. Perjamuan berakhir. Banyak seniman bela diri dan murid harus dibawa kembali. Secara keseluruhan, mereka makan dengan baik dan bersenang-senang. Namun, sebagai tokoh utama perayaan, Gongsun Ruoli duduk sendirian di menara kota patung batu setelah perjamuan berakhir, menatap kosong ke langit. Dia berusaha keras untuk menutupi pembunuhan ibunya, sehingga dia hanya bisa menanggung semua rasa sakit sendirian. Ayah. Saat ini, Jun Changqiao datang dari belakang dan berkata, kamu tampak sedikit tidak bahagia. Tidak. Gongsun Ruoli buru-buru menyeka air mata dari sudut matanya dan memaksakan senyum. Saya sangat senang. Aku merasa sangat bersalah. Jun Changqiao berkata, dia melecehkan ibu begitu lama. Itulah yang terjadi ketika dia meninggalkan istri dan putranya. Gongsun Ruoli menghiburnya. Anakku, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ayah, dunia abadi adalah milikmu. Kami klan patung batu melakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Panggil aku ibu mulai sekarang. Gongsun Ruoli menyela. Jun Changqiao tidak keberatan. Tidak peduli apa dia memanggilnya, dia masih keluarganya. Ini tidak akan berubah. Jadi dia berkata dengan penuh kasih sayang, oke, ibu. Panggil aku ibu. Ibu. Gongsun Ruoli meletakkan 1 tangan di wajah Jun Changqiao dan berkata dengan penuh kasih sayang, anak baik, aku hanya punya 1 keinginan. Apapun yang terjadi, kamu harus hidup dengan baik. Merasakan kehangatan dari telapak tangannya, rasa sakit di hatinya berkurang banyak. Putra, apakah satu-satunya? Sungguh luar biasa memiliki cinta keluarga. Namun, berpikir bahwa garis darah patung batu telah menyatu dan bahwa dia berbohong padanya, Jun Changqiao merasa semakin bersalah. Tidak ada jalan lain. Sistem berkata tanpa daya, tuan rumah tidak bermaksud jahat. Ibu, Jun Changqiao tersenyum cerah dan berkata, aku akan hidup dengan baik dan memenuhi baktiku di depanmu. Aku akan memberimu kehidupan yang bebas dan nyaman. Gongsun Ruoli memutar matanya ke arahnya dan berkata,
saya belum terlalu tua sehingga saya harus pensiun. Kesalahanku. Jun Changqiao berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah, baiklah. Gongsun Ruoli melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh arti, jangan biarkan menantu perempuanmu menunggu terlalu lama. Kembali dan istirahatlah. Petik 2, petik 2. Wajah Jun Changqiao tiba-tiba memerah. Brengsek. Wajah orang ini memerah. Keajaiban. Di ruang belajar, Jun Changqiao berpikir keras setelah kembali dari kota patung batu. Kebangkitan Xiao Ziji memberinya ide yang berani. Jika dia membiarkan para murid di paviliun Lingyan mati dan kemudian membangkitkan mereka, apakah dia dapat menerobos ke alam surgawi? Kamu sedang bermimpi. Sistem mengejeknya tanpa ampun. Bagaimana dia bisa menggunakan bug level rendah semacam ini untuk meningkatkan level muridnya? Lebih-lebih lagi, ada kondisi untuk kebangkitan. Misalnya, dia perlu menggabungkan poin kontribusi orang lain. Faktanya, semua murid di paviliun Lingyan, tidak peduli berapa banyak sebelumnya, akan dibersihkan setelah membangkitkan Xiao Ziji. Itu bukan masalah besar. Jun Changqiao berkata, aku bisa membiarkan mereka terus menumpuk. Fungsi kebangkitan ini hanya dapat digunakan sekali seumur hidup. Tidakkah menurutmu rugi menggunakannya hanya untuk menerobos ke alam surgawi? Sistem tidak bisa berkata-kata. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Memang, membuang-buang waktu kebangkitan untuk menerobos ke alam surgawi tidak sepadan. Juga, sistem berkata lagi, Xiao Ziji mengorbankan dirinya dan menerobos ke alam surgawi setelah dibangkitkan. Membiarkan murid lain mati dengan cara yang tidak normal mungkin tidak sesuai dengan peluang mereka sendiri. Saya khawatir mereka masih akan terjebak di tempat yang sama. Masuk akal. Jun Changqiao menghilangkan gagasan itu. Kebangkitan terlalu berharga dan tidak bisa disia-siakan. Kemudian, Jun Changqiao bersandar di kursi dan bergumam, aku harus merencanakan slot yang tersisa. Karena paviliun Lingyan memiliki fungsi kebangkitan, dia secara alami harus membiarkan murid-murid lain pindah secepat mungkin. 24 slot. Saat ini, hanya ada 9 murid. Mereka adalah Lu Qianqian, Ye Xingchen, Xiao Ziji, Su Xiaomo, Liu Wanshi, He Wudi, Li Fei, dan Sangguan Xinyao. Kepada siapa aku harus memberikannya? Jun Changqiao berpikir keras. Ada terlalu banyak murid luar biasa di sekte. 15 slot yang tersisa jelas tidak cukup. Pada awalnya, itu bisa diukur berdasarkan poin kontribusi. Tapi sekarang, murid manapun bisa memenuhi persyaratan, jadi dia harus mempertimbangkan lebih banyak aspek. Tian Qi, Siang Panjang, Ao Tian Panjang, mereka bertiga bisa tinggal. Jun Changqiao mengambil keputusan dan mencocokkan namanya dengan gulungan yang sesuai. Berdengung, berdengung. Dalam sekejap, gambar terus muncul di 3 gulungan kosong. Akhirnya, masing-masing dari mereka menguraikan seorang murid yang hidup dalam postur yang benar-benar perkasa dan agung. Tian Qi sangat diperlukan. Mereka adalah kelompok pertama yang memasuki sekte tersebut. Meskipun penampilannya baru-baru ini mungkin tidak sebagus penampilan Jingzi, dia masih seorang murid senior. Dia telah menyaksikan pertumbuhan sekte tersebut, dan kekuatannya sendiri tidak kalah dengan Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya. Jadi, dia pasti punya tempat di sekte itu. Siang Panjang. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara murid gelombang kedua, jadi dia pantas untuk diterima. Adapun Long Ao Tian, dia pernah menjadi binatang kontrak Jun Changqiao. Sekarang dia telah menjadi murid Jun Changqiao, masuk akal baginya untuk tetap tinggal. Setelah potret selesai, karakter, kesetiaan, tombak, dan naga dicetak di atasnya. Zon Yi, Jun Changqiao berkata, dia juga pantas mendapat tempat. Murid ini tidak memasuki sekte terlalu dini, tetapi setiap kali ada perang seperti pertempuran, dia akan selalu memimpin anggota aula kavaleri perang untuk menyerang di depan dan berkontribusi besar pada sekte tersebut. Berdengung. Potret Zong Yi telah dibuat sketsa. Itu adalah Leaping Horse Rising Blade Classic, seolah meneriakkan keinginan untuk menerobos barisan musuh. Efek khusus yang diberikan juga, Jenderal Su Hong. Jun Changqiao berpikir sejenak, dan berkata, bagaimana saya bisa meninggalkannya? Bas-bas, dengan sangat cepat, seorang murid yang berdiri di lapangan latihan seni bela diri halaman dalam dengan pedang di tangannya secara bertahap diuraikan. Efek khusus yang diberikan adalah pedang. Pada saat ini, di antara para murid, ada total 4 senjata. Mereka adalah perisai Xiao Ziji, pintu He Wudi, tombak Long Xiang, dan pedang Zhou Hong. F***, sistem meraung, bisakah sebuah pintu dianggap sebagai senjata? Dan gadis itu Meng Ying. Desir, pada gulungan ke-15, Yao Mengying secara bertahap dibuat sketsa. Dia duduk di singgasana yang terbuat dari kerangka,
seperti Raja Iblis wanita yang tinggi dan perkasa. Bahkan suasananya sangat suram, jadi efek khusus yang diberikan adalah iblis. Kami sudah memiliki iblis, bagaimana kami bisa meninggalkan Buddha? Jun Changqiao melambaikan tangannya dan memilih Dunan pada gulungan ke-16. Potret orang itu agak menarik. Dia sedang memegang sapu dan menyapu daun dan debu yang jatuh di halaman, sangat mirip dengan biksu terkemuka di Paviliun Sutra. Adapun efek khusus, itu juga sesuai dengan Buddha. Bagaimanapun, sekte itu adalah satu-satunya pembudidaya Buddha. Bahkan Gou Fugui, yang menyapu lantai, bisa memasuki Paviliun Lingyan. Bukankah Jingzi, yang membersihkan jamban, juga punya kesempatan? Lagi pula, sebagai kepala Mesha Master dari sekte sepanjang masa, dia bisa dianggap memiliki keahlian. Sayang sekali, Jun Changqiao tidak mempertimbangkannya. Pembudidaya saber Mayongning memenuhi syarat untuk masuk, kata sistem itu. Tidak buruk. Jun Changqiao setuju dan segera memilih paman ini yang selalu memotong sayuran di dapur dan masih bisa memahami saber inten yang lebih tinggi. Dia juga menerima efek khusus saber. Kategori senjata lain ditambahkan. Dari sini terlihat bahwa mereka yang memasuki Paviliun Lingyan tidak masuk berdasarkan waktu masuknya, melainkan menurut karakteristiknya masing-masing. Dalam hal itu, kepala Mesha Master Jingzi harus masuk. Sayangnya, Jun Changqiao masih tidak mempertimbangkan murid ini. Itu sangat menyedihkan. Masih ada 7 yang tersisa. Otak Gou Seng hampir meledak. Dia berkata, siapa yang harus saya biarkan masuk? Sebenarnya, ada banyak murid yang luar biasa, seperti Teng nomor 2 yang Yuhua, Song Xuanzu, dan bahkan Li Tiantian. Namun, karena terlalu banyak murid yang luar biasa, sulit baginya untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat. Untungnya, Paviliun Lingyan hanya terbatas pada para murid. Jika petinggi juga memenuhi syarat, hanya 24 tempat akan membuat Gou Seng sangat bertentangan. Kupikir kita bisa memberikannya kepada para murid perempuan. Sistem menyarankan, saat ini, di antara 17 murid yang telah masuk, hanya Sangguan Xinyao, Liu Wanshi, dan Yao Mengying yang memiliki lebih sedikit yang daripada Yin. Jun Changqiao berkata, berapa banyak murid perempuan dengan nama yang bisa kita temukan? Ling Yuansui dan Mu Honglian. Apalagi, petik 2, petik 2. Sistem tidak bersuara. Itu saja. Itu benar-benar tidak ingat. Oh benar, ada juga Sun Bukong. Jun Changqiao akhirnya memikirkan seorang murid yang mahir dalam pengobatan. Karena itu, dia dengan tegas menerimanya ke Paviliun Lingyan. Efek khusus dari kata-kata itu adalah obat alami. Mari kita tinggalkan 6 tempat kosong untuk para murid yang berkinerja baik di masa depan. Kali ini, Jun Changqiao menerima total 9 orang. Ada murid yang kuat dan berpengalaman, dan juga murid dengan keahlian khusus. Tidak ada tumpang tindih sama sekali. Rasanya seperti Jiang Taigong telah menjadi dewa di apoteosis altar. Setelah para murid digambarkan satu persatu, mereka semua tampaknya telah menyadari sesuatu. Kata-kata yang sesuai muncul di punggung tangan mereka satu demi satu. Jika Night Emperor tahu, dia pasti akan depresi. 19 murid hanya memiliki kata-kata mereka sendiri di dahi mereka. Dibandingkan dengan mereka, itu benar-benar tidak pada tempatnya. Apa yang sedang terjadi? Tian Qi, yang sedang bermain sepak bola dengan murid-muridnya, tiba-tiba berhenti. Melihat kata, kesetiaan, yang berkedip di punggung tangannya, dia tertegun. Su Xiaomo dan Li Fei melihatnya. Sebagai orang yang berpengalaman, mereka berjalan dan berkata, selamat, saudara muda. Long Xiang dan yang lainnya juga bingung pada awalnya. Namun, setelah mengetahui dari kakak senior mereka bahwa ini adalah pengakuan dan penghargaan patriark terhadap mereka, mereka semua bersumpah dalam hati, untuk patriark, untuk sekte, kami tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Tanda pisah. PS, statistik kata-kata murid, S, serangan, stabilitas, perisai, bayangan, dapur, pintu, kekuatan, kebijaksanaan, loyalitas, tombak, naga, umum, pedang, setan, Buddha, pedang, obat. Jika pembaca yang berdedikasi ingin membuat daftar terpisah dari entry Paviliun Lingyan di ensiklopedia Baidu dari sekte terkuat, mereka dapat langsung mengambilnya. Sebagian besar murid tinggal di Paviliun Lingyan, jadi Jun Changqiao memiliki satu hal yang kurang dalam pikirannya untuk saat ini. Selanjutnya, saatnya untuk memikirkan bagaimana menghadapi Kaisar Iblis Surgawi. Setelah pertempuran ini, Jun Changqiao berkata dengan pasti, orang itu pasti sangat menderita. Akan lebih baik jika kita bisa menemukan tempat persembunyiannya. Jangan terbawa suasana. Sistem berkata, dia mungkin memiliki gerakan mematikan.
Jun Changqiao setuju. Dia berpikir bahwa menghancurkan naga surgawi 8 divisi Kaisar Iblis Surgawi setara dengan menyingkirkan tangan kanannya. Tapi sekarang ada pria berambut merah yang kuat. Jika bukan karena jiwa pahlawan tingkat SSS dan amukan Ye Xingchen, dunia abadi akan hancur. Brengsek. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah di dalam hatinya, kapan saya bisa melangkah lebih jauh dan memenuhi syarat untuk bersaing dengan para ahli rilem misteri surgawi ini. Selesaikan misi utama, kata sistem, mungkin kamu bisa naik level. Jun Changqiao berkata, apakah tidak ada cara lain? Tidak, sistem berkata dengan jujur. Tanpa kemampuan untuk menipu, pada dasarnya tidak mungkin mengandalkan diri sendiri untuk memahami level yang lebih tinggi. Jika aku bisa mendapatkan manual keterampilan jahat yang ditinggalkan oleh dewa jahat pemakan surga, akankah aku memiliki kesempatan untuk melihat misteri kehidupan abadi? Jun Changqiao melamun. Dia masih ingat apa yang dikatakan Jian Guixu padanya. Saya menyarankan tuan rumah untuk tidak memiliki pemikiran seperti itu, kata sistem. Mengapa? Karena itu adalah manual keterampilan jahat, itu pasti penuh dengan kejahatan. Jika tuan rumah mengolahnya, dia akan menjadi gila dan menjadi iblis yang akan membahayakan dunia. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Sistem berkata, tuan rumah harus mengambil jalan yang benar. Tidak ada jalan pintas. Jun Changqiao juga sangat kesal. Misi utama belum selesai, dan misi epik belum muncul. Jika dia mengandalkan waktu untuk memahami, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu. Ada benarnya. Gou Sheng ingin menerobos lebih cepat, bukan karena dia terobsesi dengan kekuatan, tetapi karena dia ingin menyingkirkan Kaisar Iblis Surgawi secepat mungkin dengan imbalan perdamaian. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan benar-benar berselisih dengan penjahat itu. Jika penjahat mengirim pasukan yang lebih kuat untuk membunuhnya, sekte sepanjang masa akan berada dalam bahaya. Jun Changqiao menghela nafas dan mengeluarkan 7 gulungan yang tidak lengkap. Panduan rahasia yang dibuat oleh legenda seni bela diri ini juga merupakan kesempatan baginya untuk memasuki level yang lebih tinggi. Namun, masalahnya adalah setelah mempelajarinya begitu lama, dia masih tidak tahu. Itu bahkan lebih misterius daripada buku surgawi tanpa kata. Setelah belajar hampir sepanjang malam, Jun Changqiao memeluk kepalanya dan meraung, rahasia macam apa yang disembunyikannya. Di lingkungan yang gelap, suasana terasa dingin. Sosok Celestial Demonic Emperor secara bertahap muncul. Saat dia mengangkat tangannya, beberapa gumpalan api hantu muncul. Lingkungan sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan dia menyadari bahwa ini adalah area yang relatif tertutup. Ada singgasana di depannya, dan kerangka duduk di atasnya. Ukuran kerangka itu tidak kecil. Itu pasti tinggi dan kekar ketika masih hidup. Itu bahkan mungkin melampaui kategori manusia. Setiap tulang memiliki retakan yang tidak beraturan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa dia pasti terluka parah ketika dia masih hidup. Kaisar Iblis Surgawi berhenti dan melihat kerangka yang terluka itu. Dia berkata dengan suara rendah, saat aku memahami seni agung menelan langit dan mengubah iblis yang kau tinggalkan, aku akan mewarisi keinginan untuk menguasai alam semesta. Teknik agung Devouring Heaven dan Transforming Demon yang dia tinggalkan. Mungkinkah, kerangka ini adalah dewa jahat pemakan surga yang dibunuh oleh 7 petapa mendalam? Namun, Kaisar Iblis Surgawi melangkah maju dan berkata, karena aku ingin mewarisi surat wasiat, aku harus mewarisi segalanya. Jadi, dia meletakkan tangannya di bahu dan berkata, aku akan menggunakan jenazahmu untuk membantuku. Kerangka yang awalnya rapuh hancur setelah menahan sedikit kekuatan, berubah menjadi debu dan jatuh di singgasana. Seperti yang diharapkan, Kaisar Iblis Surgawi sangat senang. Nyatanya, dia sudah lama memikirkan kerangka ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa melukainya sama sekali. Sampai dia memiliki sedikit pemahaman tentang seni hebat menelan langit dan mengubah iblis. Tepatnya, Kaisar Iblis Surgawi telah memahami metode kultivasi mental sampai tingkat tertentu. Itu setara dengan mendapatkan kunci dan berhasil membuka pintu. Maaf. Dia memutar kepalanya dan kemudian mengambil napas dalam-dalam. Abu terbang ke 2 lubang hidungnya. Setelah beberapa saat, abu dewa jahat pemakan surga semuanya tersedot ke dalam tubuh Kaisar Iblis Surgawi. Operasi ini membuat kulit kepala kesemutan. Suara mendesing. Ketika abu bergabung dengan pembuluh darah dan meridian di tubuhnya, Kaisar Iblis Surgawi tiba-tiba mengeluarkan ki iblis yang agung. Bayangan api hantu di dinding mulai bergoyang, perlahan menjadi ganas dan besar. Hahaha, tawa aneh bergema di lingkungan yang gelap. Aku mengerti satu hal lagi. Metode kultivasi mental sudah dekat.
Di sekte sepanjang masa, para murid berlatih seperti biasa. Orang tua Taixuan memimpin anggota untuk memperbaiki formasi perlindungan penghalang yang telah dibombardir sebelumnya. Setelah perang, dunia abadi memasuki tahap yang relatif stabil. Semakin tenang, semakin besar kemungkinan badai akan datang. Jun Changqiao sering memikirkan masa depan. Itu terlalu banyak untuk dikhawatirkan. Ini bisa dianggap sebagai salah satu kekuatannya. Dalam kebanyakan kasus, dia akan bersiap untuk hari hujan. Namun, tidak peduli seberapa siapnya dia sebelumnya, dia masih rentan menghadapi kekuatan absolut. Mengapa kamu harus mempersulit dirimu sendiri? Rose of Flowers melihat suaminya khawatir baru-baru ini, jadi dia menghiburnya. Bukankah kalian manusia sering mengatakan bahwa akan ada jalan ketika mobil tiba di gunung, dan perahu akan menyeberangi jembatan ketika tiba? Petik 2. Mendesah. Jun Changqiao berkata, aku tidak bisa makan atau tidur dengan tenang jika Kaisar Iblis Langit tidak dilenyapkan. Suamiku, kamu menghancurkan pasukannya dan membunuh pria berambut merah yang kuat, yang bisa dianggap sebagai pukulan berat. Dia seharusnya tidak mengganggu kita dalam jangka pendek. Rose of Flowers dianalisis. Itu masuk akal. Mendengar ini, Jun Changxiao merasa jauh lebih lega. Apakah kamu lapar? Aku akan membuatkan nasi goreng untukmu. Saya tidak lapar, Jun Changqiao berkata dengan tergesa-gesa. Terlihat bahwa masakan gelap wanita ini memiliki bayangan psikologis yang dalam. Ayah mertua dan ibu mertua telah bersatu kembali. Suamiku, apakah kamu tidak ingin membawaku untuk melihat mereka? Rose of Flowers berkata dengan sangat lembut dan pahit, lagi pula, aku adalah menantu perempuanmu. Ini, Jun Changqiao berkata, baiklah kalau begitu. Membawa menantu perempuan ini menemui orang tuanya seharusnya membuat mereka sangat bahagia. Kota Patung Batu, Aula Utama. Aktor tua Zhang San duduk di kursi dan memandangi Rose of Flowers. Dia memuji, bagus, sangat bagus. Petik 2. Gongsun Ruoli juga memiliki senyum penuh kasih di wajahnya. Dia sangat puas dengan menantu perempuan ini, terutama kemampuannya untuk membantu putranya menangani urusan sekte. Namun, putra, Gongsun Ruoli berkata dengan serius, kamu dan Rose telah menikah selama bertahun-tahun. Kamu harus bekerja keras. Lagi pula, kalian manusia sering mengatakan bahwa ada 3 cara untuk tidak berbakti, dan tidak memiliki anak adalah yang terburuk. Petik 2, petik 2. Rose of Flowers tiba-tiba memerah. Jun Changqiao juga sangat malu, tetapi memberi ibunya alasan, Rose dan aku terlalu tinggi di alam, dan dibatasi oleh hukum surgawi. Sulit untuk memiliki anak. Ya, Zhang San setuju, semakin tinggi ranahnya, semakin tinggi batasannya. Kesulitan bukan berarti tidak ada peluang. Kalian berdua terlalu asyik mengelola sekte. Jika kalian mengambil lebih banyak waktu istirahat dan bekerja lebih keras dalam aspek itu, peluang sukses secara alami akan sangat meningkat. Beberapa kata tidak terkesan tiba-tiba saat diucapkan oleh ibunya. Ibu, Jun Changqiao berkata, nak tahu, aku akan kembali dulu. Pergi. Sebelum menyaksikan keduanya pergi, Gongsun Ruoli secara khusus mengingatkan, ayahmu dan aku sedang menunggu untuk menggendong cucu kita. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao pergi lebih cepat. Di tengah jalan, Rose of Flowers menatapnya dan bertanya dengan malu-malu, suamiku, bagaimana menurutmu? Apa maksudmu apa yang kupikirkan? Luangkan waktu dan bekerja lebih keras dalam aspek itu. Jun Changqiao mendengar ini dan hampir tersandung. Dia berteriak, saya tidak berpikir. Saya tidak. Petik 2. Malam. Jun Changqiao duduk di ruang kerja dan mengeluarkan gulungan yang compang camping itu lagi. Ketika dia punya waktu, dia akan mempelajarinya dan itu menjadi kebiasaan. Namun, ketika dia meletakkan 7 gulungan dengan rapi di atas meja, cahaya terang tiba-tiba muncul di sampulnya. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jun Changqiao berseru, apa yang terjadi? Selama waktu ini, Jun Changqiao mengeluarkan gulungan yang tersisa untuk dipelajari kapanpun dia punya waktu. Meskipun dia tidak tahu apa-apa, dia bertahan. Hari ini, dia membawa mereka keluar lagi. Hasilnya adalah ketujuh gulungan itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Seolah 7 bola naga diaktifkan dan Dewa Naga akan segera dipanggil. Nyatakan sebuah harapan. Sistem berkata, cepat buat permintaan. Jun Changqiao menyatukan tangannya, memejamkan mata, dan berkata dengan tulus di dalam hatinya, semoga dunia damai, semoga dunia damai. 2 badut. Selain lelucon, Gou Sheng sangat senang. 7 gulungan telah diperoleh sejak lama. Hari ini, mereka tiba-tiba muncul.
Mungkinkah mereka tergerak oleh penelitiannya yang tak kenal lelah dan akhirnya berinisiatif membeberkan rahasianya ke publik? Ketulusan bisa memindahkan logam dan batu. Orang dahulu tidak berbohong. Apa yang sedang terjadi? Cahaya terang tiba-tiba muncul di ruang kerja, dan segera seluruh sekte terkejut. Para senior dan murid semua melihat ke atas, dan mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Suara mendesing. Pada saat ini, riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dan secara bertahap memenuhi langit di atas sekte. Aura agung tiba-tiba membuat semua orang merasa kagum. Tentu saja, He Wudi yang paling kaget. Dia tidak hanya merasakan keagungan dari aura, tetapi juga jejak keakraban. Suara mendesing. Pada saat ini, 7 cahaya terang keluar dari ruang kerja, ke langit, keluar dari dunia abadi, seolah-olah mereka akan keluar dari alam semesta. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, di puncak alam semesta, awan warna-warni mulai berkumpul dan berangsur-angsur memadat menjadi pusaran. Rahasia kehidupan abadi. Jun Changqiao mendengar suara yang sangat tua, semuanya ada di dalamnya. Brengsek. Apa artinya? Setelah berpikir sejenak, Jun Changqiao segera menyadari bahwa pusaran terbentuk di alam semesta. Apakah itu rahasia kehidupan abadi yang ditinggalkan oleh 7 guru suci yang mendalam? Atau, ketujuh gulungan ini setara dengan kunci. Dengan ketulusannya, dia akhirnya membuka pintu misteri keabadian. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, dan Jun Changqiao sangat gembira. Apa yang dia tunggu? Anjing, anjing, ayo, anjing sialan. Bang! Jun Changqiao terbang, memecahkan atap, dan terbang keluar dari dunia abadi, dan terbang ke arah cahaya warna-warni. Dia Wudi mengikuti. Aura itu terlalu akrab, dan itu membuat darahnya mendidih. Pergi. Gu Zhaoxi berkata, ayo kita lihat juga. Dalam sekejap, petinggi dan murid dari sekte sepanjang masa terbang keluar dari dunia abadi. Jian Guixu dan yang lainnya mengikuti. Pusaran 7 warna yang ada di puncak alam semesta sepertinya mengandung semacam kekuatan magis yang membuat mereka mendambakannya tanpa henti dan memujanya dengan darah mereka. Desir. Setelah beberapa saat, Jun Changqiao terbang ke ujung dan tubuhnya menyatu dengannya. Dia masuk. He Wudi dan murid senior lainnya yang mengikuti di belakang di balik pintu. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, itu tidak berguna. Ai, Jian Guixu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak ditakdirkan. Apakah Patriark akan berada dalam bahaya? Li Qingyang bertanya dengan cemas. Seperti yang diharapkan dari murid kedua, dia tidak lupa untuk peduli pada Gou Sheng saat ini. He Wudi berkata, seharusnya tidak ada bahaya, atau, dia berhenti dan berkata dengan ekspresi serius, ada peluang besar. Berapa umur? Su Xiaomo bertanya. Itu mungkin terkait dengan kehidupan abadi. Mendengar ini, semua orang sangat gembira dan diam-diam berdoa agar Patriark dapat memperoleh kesempatan hidup yang kekal. Hah? Tiba-tiba, Su Xiaomo menunjuk ke kejauhan dan berkata dengan heran, apa itu? Semua orang menoleh dan menemukan bahwa di ujung alam semesta yang gelap, mereka samar-samar dapat melihat pusaran lain. Meski tidak begitu mewah, ukurannya hampir sama dengan pusaran di depan mereka. Itu sangat jauh. Jian Guixu mengerutkan kening. Pusaran aneh tampaknya berada di ujung pandangan mereka, tetapi harus dipisahkan oleh beberapa galaksi. Tepatnya, fenomena seperti itu bisa dilihat di mana saja. Itu benar. Pusaran air 7 warna yang telah dimasuki Jun Changqiao masih bisa dilihat dengan jelas dari ujung pusaran air. Itu memberi orang perasaan bahwa itu sudah dekat. He Wudi berkata dengan heran, ada lebih dari satu peluang. Jangan pikirkan ini dulu. Jian Guixu berkata dengan ekspresi yang sangat serius, ketika fenomena itu muncul, itu akan menarik banyak ahli. Kita harus melindungi lingkungan untuk mencegah orang luar mengganggu pencarian peluang Patriark Jun. Itu benar. Gu Tianxing setuju dan berkata, cepat dan waspada. Kembali ke masa ketika Jun Changqiao mengeluarkan gulungan sisa dan menemukan cahaya 7 warna muncul. Setelah menyerap abunya, Kaisar Iblis Langit yang menyatu dengan tubuhnya tiba-tiba membuka matanya. Matanya berkedip dengan kilau setan, menembus ruang rahasia, menembus kegelapan, seolah menembus alam semesta, dan kemudian menyatu di ujung langit. Situasi ini sangat mirip dengan proses pembentukan pusaran 7 warna. Mungkinkah? Kaisar Iblis Langit berkata dengan penuh semangat, rahasia kehidupan abadi. Dia dengan bersemangat terbang dan bergabung ke dalam pusaran yang menakutkan. Kaisar Iblis Langit dan bawahannya awalnya mengikuti, tetapi mereka ditolak. Situasinya persis sama dengan He Wudi dan yang lainnya. Dari sini, itu bisa dilihat. Apakah itu pusaran 7 warna atau pusaran yang menakutkan, hanya Jun Changqiao yang dipanggil dan Kaisar Iblis Langit yang bisa masuk.
Yang lain tidak memenuhi syarat sama sekali. Penilaian Gu Tianxing benar. Kedua pusaran muncul dari arah yang berbeda. Setelah melihatnya, para ahli dari berbagai galaksi dan pesawat terbang tanpa ragu. Fenomena alam, lahirnya harta karun tertinggi. Ini adalah aturan ketat dalam novel fantasi. Belum lagi seluruh alam semesta atas dapat melihatnya dengan jelas dimanapun itu. Siapapun yang memiliki otak dapat menebak bahwa harta karun tertinggi yang akan lahir pasti memiliki level yang sangat tinggi. Pergi. Harus pergi. Kemunculan kedua fenomena tersebut membuat alam semesta bagian atas benar-benar mendidih. Namun, ketika beberapa ahli terbang menuju pusaran 7 warna dan hendak mencapainya, mereka melihat bahwa daerah tersebut telah dikelilingi oleh kapal perang yang tak terhitung jumlahnya. Retakan. Kapal perang Diablo diatur dengan tertib. Mereka mengangkat senjata api super berat, menarik baut pengaman, dan memasukkan peluru. Kapal perang, Mesya. Mereka membentuk garis pertahanan pertama. 1 juta tentara iblis dan 1 juta Avengers berdiri di belakang, mengenakan peralatan dan senjata yang sangat bagus, membentuk garis pertahanan kedua. Dan garis pertahanan ketiga, itu terdiri dari eselon atas dan murid dari sekte sepanjang masa. Dari jauh, momentum yang luar biasa dan tata letak yang begitu tepat benar-benar dapat digambarkan sebagai dinding besi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang masuk. Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk menyelinap masuk, mereka pasti akan diledakkan. Setiap orang. Yuan Gongzi berdiri di kokpit kapal perang abadi dan berteriak melalui pengeras suara, ini adalah area bintang di bawah kendali dunia abadi. Tanpa izin, tidak ada yang diizinkan masuk. Kalau tidak, tidak ada ampun. 3 kata terakhir sangat mendominasi. Agar Patriark mendapatkan kesempatan dengan lancar, mereka harus mendominasi saat ini. Petik 2, Semua seniman bela diri berhenti, dan ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Tak dapat dipungkiri bahwa pusaran 7 warna itu penuh dengan godaan. Namun, sekte sepanjang masa di depan mereka tidaklah sederhana. Sangat disayangkan bahwa tidak ada siaran langsung dari invasi pasukan Kaisar Iblis Langit. Jika tidak, mereka tidak akan ragu saat ini dan akan segera menghilangkan pikiran keserakahan. Berbeda dengan pusaran 7 warna, yang dijaga ketat oleh sekte sepanjang masa, pusaran menakutkan itu kosong, sehingga seniman bela diri yang terbang ke arahnya dengan cepat mendekat. Membunuh mereka semua, bawahan Kaisar Iblis Langit tidak akan membujuk mereka dengan baik. Karena mereka berani datang, mereka harus pergi ke neraka. Maka, pertempuran sengit dimulai. Seperti pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Meskipun pasukan Kaisar Iblis Langit dimusnahkan, masih ada beberapa bawahan terpercaya, dan kekuatan mereka lumayan. Ketika mereka membunuh mereka, mereka benar-benar kejam dan tanpa ampun. Setelah beberapa saat, mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Cara kejam mengintimidasi semua prajurit, membuat mereka tenang dan menonton dari jauh, tidak berani terburu-buru mengambil setengah langkah ke depan. Meskipun banyak orang berkumpul di 2 pusaran khusus, mereka hanya bisa melihat dan membayangkan apa yang ada di dalamnya. Atau mungkin ada kesempatan yang menantang surga. Di lingkungan 7 warna, cahayanya menyilaukan dan indah. Jun Changqiao, yang terbang dari luar, berdiri dengan bingung dan berkata, tempat apa ini? Berdengung. Pada saat ini, awan yang mengalir di bawah kakinya berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan jalan yang diaspal dengan beberapa lempengan batu khusus, dan itu memanjang ke depan tanpa batas. Jun Changqiao tanpa sadar melihat ke sepanjang jalan dan segera menemukan sebuah pintu batu besar di ujung awan yang perlahan menyebar. Pemandangan ini, dia pernah melihatnya sebelumnya. Itu benar, itu sangat mirip dengan pintu besar yang muncul di Kuali Perunggu. Dengan kata lain, ini mungkin jalan menuju keabadian yang dikejar oleh seniman bela diri dari alam semesta atas. Jun Changqiao mulai bergerak maju, hatinya bersemangat. Sepanjang jalan, dia tidak menemui bahaya apapun, sampai dia berhenti di depan pintu batu. Suara mendesing, aura yang luas menghantam wajahnya, membuat Jun Changqiao semakin bersemangat, karena dia merasakan kekuatan yang lebih murni dari suara abadi. Pintu di Kuali Perunggu, hanya suara abadi yang masuk ke telinganya dan tidak bisa dibuka, lalu bagaimana dengan pintu ini? Memikirkan hal ini, Jun Changqiao mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di pintu yang dingin. Berdengung. Saat dia menyentuhnya, pola padat muncul di permukaan pintu batu, seperti semacam mekanisme kunci yang rumit, dan tangannya seperti kunci, berhasil menghubungkan tautan dan mencapai kondisi untuk membuka kunci pintu. Berderak. Tiba-tiba, sebuah celah muncul, dan pintunya bergerak. Jun Changqiao melihat ini dan sangat gembira.
Pintu batu di kuali perunggu hanya bisa dibuka dengan duduk bersila di sebelahnya, dan sekarang pintu itu bisa dibuka dengan sukses di lingkungan sisa gulungan, yang berarti dia mungkin benar-benar bisa memasuki tanah keabadian. Tetapi, kalau aku masuk, bagaimana dengan mereka? Petik 2. Jun Changqiao belum mencapai ranah tanpa kekhawatiran, dan dia masih peduli dengan sektenya, keluarganya, dan makhluk di dunia abadi. Jika aku kehilangan segalanya sebagai ganti keabadian di masa depan, itu tidak ada artinya bagiku. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan berdiri diam. Apa kamu yakin? Apakah kamu tidak ingin masuk? Tiba-tiba, suara perubahan terdengar di telinganya, yang membuat wajah Jun Changqiao berubah, dan dia berkata dengan heran, siapa itu? Aku orang tua. 7 Sage mendalam. Suara mendesing. Saat kata, Sage, jatuh, pintu batu itu terbuka sepenuhnya. Pertama, ada kilatan cahaya terang, dan kemudian sesosok tubuh berangsur-angsur mengembun. Meskipun wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, ia memancarkan aura khusus, yang dapat dijelaskan secara akurat dengan kata, menakutkan. Jun Changqiao sepertinya disambar petir, berdiri diam di tempat, tercengang. Sosok ini, apakah itu legenda seni bela diri? Jun Changqiao telah membayangkan berkali-kali bahwa suatu hari dia akan bertemu 7 petapa mendalam, dan dia pasti akan memeluk kakinya dan menangis, senior, apakah kamu memerlukan liontin? Jenis yang bisa bertingkah imut dan genit. Petik 2. Sekarang, namun, itu datang terlalu tiba-tiba, dan dia sama sekali tidak siap. Tak satu pun dari seniman bela diri yang berdiri di depan pintu ini dapat menahan godaan keabadian, kata sosok itu perlahan. Kamu yang pertama memilih untuk menyerah. Kalau begitu, apakah kamu ingin memberiku hadiah? Setelah kejutan singkat, Jun Changqiao kembali ke dirinya yang tercela. Hadiah apa yang kamu inginkan? Mungkinkah ketujuh pecahan itu benar-benar mewakili bola naga, dan setelah mengumpulkannya, dia bisa memanggil 7 petapa mendalam untuk memenuhi keinginannya. Tenang, jangan pilih celana dalam. Jun Changqiao buru-buru memegang dagunya, dan setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia berkata, aku tidak serakah. Aku hanya berharap memiliki kekuatan terkuat di alam semesta atas dan membawa sekte, tidak, membawa pesawat ke tanah keabadian. Sosok itu berkata, tidurlah. Itu bisa diwujudkan dalam mimpimu. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berkata, mundur selangkah dan biarkan aku memiliki kekuatan terkuat di alam semesta atas. Aku tidak bisa memenuhi keinginan ini. Petik 2, petik 2. Gou Sheng terdiam. Lalu apa yang bisa kamu lakukan, senior? Membawamu ke tanah keabadian. Saya sendiri. Itu benar. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menolak. Ini adalah peluang tertinggi di dunia. Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kata-kata sosok itu sepertinya mengandung semacam kekuatan magis, dan itu terus memanggilnya dari lubuk hatinya. Pikiran awalnya tegas Jun Changqiao secara bertahap goyah. Kemudian, dia melangkah maju dengan susah payah dan berjalan menuju pintu yang bersinar. 1 langkah, 2 langkah. Saat dia hendak menyentuh cahaya dan masuk, Jun Changqiao berhenti dengan ekspresi ganas dan berteriak, aku menolak. Hus. Pikiran yang ada di Sea of Consciousness menghilang. Jun Changqiao buru-buru mundur dari pintu batu seolah terbebas dari beban berat. Dia diam-diam bersukacita. Untungnya, aku menahan godaan. Pemuda, sosok itu berkata, kemauanmu sangat kuat. Terima kasih. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk memasuki tanah keabadian. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Setelah sosok itu selesai berbicara, tubuhnya berangsur-angsur memudar dan kemudian menghilang tanpa jejak. Pintu batu besar di depannya menutup lebih dulu, dan retakan padat muncul di permukaannya. Akhirnya, itu runtuh berkeping-keping di seluruh langit. Peluang. Dia merindukannya begitu saja. Sejujurnya, Jun Changqiao sedikit banyak tertekan. Tetapi ketika dia memikirkan sekte dan teman-teman dekatnya, penyesalannya memudar. Engah. Pada saat ini, terdengar suara muntah darah. Jun Changqiao kembali sadar dan melihat ke tempat di mana pintu batu itu menghilang. Dia menemukan bahwa ada sosok gelap berdiri di seberang, jadi dia berseru, Kaisar Iblis Surgawi. Itu benar. Itu adalah Kaisar Iblis Surgawi yang datang dari pusaran lain. Tangannya yang gemetar sepertinya sangat marah. Akhirnya, dia meraung, kenapa kamu menolak? Petik 2 tanda tanya petik 2. Jun Changqiao berubah menjadi kartun yang tercengang. Waktu kembali. Jun Changqiao masuk dari pusaran warna-warni. Kaisar Iblis Surgawi masuk dari pusaran yang suram. Satu kiri,
satu kanan. Keduanya berhenti di pintu batu pada saat bersamaan. Jika mereka menjulurkan kepala, mereka seharusnya dapat menemukan satu sama lain. Suara mendesing. Suara mendesing. Kaisar Iblis Surgawi berhenti di depan pintu batu. Setelah merasakan ritme khusus, napasnya berangsur-angsur menjadi cepat. Dia bahkan memiliki firasat bahwa dia akan memasuki tanah kehidupan kekal. Tentu saja, dia menyentuh pintu batu dengan tangannya dan perlahan membukanya. Sosok seperti hantu muncul dan bertanya, apakah Anda bersedia memasuki tanah kehidupan kekal? Iya, Kaisar Iblis Surgawi bahkan tidak memikirkannya. Tujuannya untuk merusak alam semesta bagian atas adalah untuk membangun era baru dan membongkar misteri kehidupan abadi sebagai pencipta. Jadi sekarang ada jalan pintas di depannya, dia pasti setuju tanpa ragu. Tunggu orang lain membuat pilihan. Jika jawabanmu sama, kamu bisa dikirim ke tanah kehidupan kekal. Orang lain. Kaisar Iblis Surgawi terkejut. Ada orang lain yang masuk. Apakah dia masih harus memilih? Tentu saja dia setuju. Kaisar Iblis Surgawi sangat yakin bahwa orang lain telah membuat pilihan yang sama dengannya. Lagi pula, memasuki tanah kehidupan kekal adalah impian para pejuang alam semesta atas. Ambil posisi. Menunggu untuk memasuki tanah kehidupan kekal. Sayang sekali, dia tidak bisa menyatukan alam semesta atas dan membangun era baru, dia juga tidak bisa menghancurkan sekte sepanjang masa dengan tangannya sendiri. Di hadapan alam yang lebih tinggi, ini bukan apa-apa. Kaisar Iblis Surgawi menghibur dirinya sambil menunggu dengan tenang. Pada akhirnya, saat dia didorong keluar, saat pintu batu itu tertutup dan pecah. Saat pintu hancur, hatinya juga hancur. Pada akhirnya, dia tidak tahan dengan pukulan itu dan memuntahkan darah. Ketika dia melihat Jun Changqiao berdiri di hadapannya, dia segera menyadari bahwa pria ini pasti memilih untuk menolak. Mutlak. Tanda pisah. Penamaan yang malas, 2 dalam 1. BGT Nikusku. Dia berpikir bahwa dia pasti akan memasuki tanah kehidupan kekal, tetapi pintu itu tiba-tiba runtuh menjadi kehampaan. Ini berarti orang yang datang bersamanya telah memilih untuk menolak. Sejujurnya, pikiran Kaisar Iblis Surgawi benar-benar hancur. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan idiot ini benar-benar menolaknya. Hal yang paling menyebalkan adalah dia masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya, seolah-olah dia tidak menyadari betapa bodohnya hal yang telah dia lakukan. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengerutkan kening saat melihat tubuh Kaisar Iblis Surgawi gemetar dan mengepul. Kemudian, dia berbalik dan melarikan diri. Kenapa dia ada di sini? Jun Changqiao. Suara marah Kaisar Iblis Surgawi bergema di sekitarnya. Aku akan mencabik-cabikmu. Dia bisa menerima kehancuran pasukannya. Dia bisa menerima kematian bawahannya. Tapi sekarang, kesempatan untuk memasuki tanah kehidupan kekal telah diambil oleh pria itu. Ini benar-benar tak tertahankan. Mati. Dia harus mati. Dendam baru dan lama memenuhi pikiran Kaisar Iblis Surgawi, dan kekuatan jahat yang menakutkan berkumpul di tangannya. Merasakan niat membunuh yang meningkat secara bertahap di belakangnya, Jun Changqiao, yang melarikan diri, hanya berharap dia memiliki 2 kaki lagi. Dia melolong, bagaimana aku bisa keluar? Ya, bagaimana cara saya keluar? Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya tidak ada jalan keluar ke dunia luar. Apa yang Anda takutkan? Sistem berkata, lawan dia. Jun Changqiao meraung, aku belum siap bertarung sampai mati dengan bos terakhir. Dia mengeluarkan gulungan sisa untuk belajar seperti biasa, memasuki ruang khusus dengan linglung, dan bertemu langsung dengan Kaisar Iblis Surgawi. Ini terlalu mendadak. Mati. Hus-wus. Pada saat ini, Kaisar Iblis Surgawi telah mendekat dengan beberapa langkah besar, dan tangan kanannya membawa kekuatan yang menakutkan. Pertarungan ini, momentum ini, sangat mengejutkan Jun Changqiao hingga keringat dingin keluar dari punggungnya. Kesenjangan di antara mereka tercermin dengan jelas. Gou Sheng, yang tidak memiliki cheat, benar-benar seperti rumput ekor anjing yang menyedihkan di depan Kaisar Iblis Surgawi. Aku akan mati. Aku akan mati. Kekuatan ledakan secara bertahap mendekat, dan keputusasaan secara bertahap muncul di wajah Jun Changqiao. Wosh, tidak ada waktu untuk berpikir, dan tangan kanan Kaisar Iblis Langit langsung menembus punggungnya. Suara mendesing. Selesaikan hamburan bunga. Ekspresi Jun Changqiao berubah drastis. Saat dia hendak berteriak, dia menyadari bahwa tangan pria itu tidak hanya melewati tubuhnya juga melewatinya. Karena itu, dia menghentikan langkahnya dengan suara, "Ga." Kaisar Iblis Surgawi juga berhenti. Dia berbalik untuk melihat Jun Changqiao dengan heran, hanya untuk menemukan bahwa tubuh lawannya terdistorsi dan ilusi. Dengan marah,
Dia berteriak, bayangan ilusi. Bagaimana situasinya? Jun Changqiao juga tercengang. Dia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajahnya sendiri, tapi, telapak tangannya melewati wajahnya. Dipahami, meskipun dia memiliki pikiran yang mandiri, tubuhnya tidak nyata. Sua, Kaisar Iblis Surgawi juga mencobanya di wajahnya sendiri, tetapi hasilnya dia juga telah melewati cetakannya. Baik-baik saja maka, keduanya adalah sosok ilusi. Hahaha, Jun Changqiao tertawa dengan tangan berkacak pinggang, ayo, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku. Karena itu adalah ilusi dan dia tidak bisa memukulnya, apa yang harus ditakutkan? Petik 2, petik 2. Kaisar Iblis Langit bergegas mendekat dengan marah dan melepaskan hook kiri dan hook kanan, tetapi semuanya melewati tubuh Jun Changqiao. Meski begitu, dia masih tidak berhenti. Begitu saja, dia mengudara selama lebih dari setengah jam. Aku akan bicara. Jun Changqiao berdiri di tempat, tubuhnya berputar lagi dan lagi, berulang kali kembali ke keadaan semula, dan berkata, apakah kamu tidak lelah? Petik 2, petik 2. Setelah memastikan bahwa dia tidak bisa menyakiti orang ini, Kaisar Iblis Surgawi hanya bisa menahan amarahnya dan berhenti. Namun, melihat wajah murahan itu, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Jun Changqiao tidak peduli padanya, dan mulai melihat ruang halus ini, berpikir dalam hati, mungkinkah ada rahasia yang disembunyikan di sini? Apakah pusaran air yang diaktifkan oleh 7 gulungan sisa hanyalah kesempatan untuk memasuki tanah kehidupan kekal? Kaisar Iblis Surgawi, yang telah tenang, juga berpikir demikian, jadi dia mulai berkeliaran tanpa tujuan di angkasa. Hus-wus, hus-wus, angin bertiup lembut melewati telinganya. Jun Changqiao dan Kaisar Iblis Surgawi berhenti pada saat yang sama, berpikir pada saat yang sama. Bagaimana mungkin ada angin bertiup di ruang tertutup? Sua, keduanya bergerak pada saat yang sama dan melihat ke arah tertentu. Di depan mereka ada area kabut tebal yang tidak bisa dilihat, dan angin bertiup dari sana. Ada masalah. Jun Changqiao dan Kaisar Iblis Langit buru-buru berjalan mendekat. Angin masih bertiup, dan jalan di bawah kaki mereka sepertinya tidak ada habisnya. Semakin seperti ini, semakin mencurigakan keduanya. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, keduanya berhenti, karena ada pusaran yang terus berputar di depan mereka. Angin bertiup dari dalam. Keluar, Jun Changqiao sangat gembira. Siu, pada saat ini, Kaisar Iblis Surgawi adalah yang pertama bergegas. Sebelum pergi, dia kembali menatap Gou Sheng, seolah berkata, Nak, aku akan menunggumu di luar. Jun Changqiao panik. Jika pusaran air adalah pintu keluar ke dunia luar, dan dia yang pertama memblokir pintu, bukankah dia sudah mati? Sua, memikirkan hal ini, Jun Changqiao menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas, dan seluruh wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Dia harus melampauinya, dia harus keluar dulu. Kaisar Iblis Surgawi mencibir dan berkata, bersaing denganku dalam kecepatan, kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Siu, dengan langkah besar, dia berlari jauh dalam sekejap. Ini membuat Jun Changqiao merasa putus asa dan mempertimbangkan apakah dia harus tinggal lebih dulu. Setidaknya tubuhnya adalah bayangan, dan dia tidak takut diintimidasi. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara tabrakan. Jun Changqiao kembali sadar dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa Kaisar Iblis Surgawi telah tiba di pusaran air, tepatnya, dia terjebak di sana dalam bentuk U. Itu bukan pintu keluar, itu adalah penghalang ruang yang keras. Jun Changqiao buru-buru mengerem dan nyaris berhenti di tepi pusaran air. Menyaksikan seluruh wajah Kaisar Iblis Surgawi tenggelam, dia tidak bisa menahan tawa seperti angsa. XSWL. Petik 2, petik 2. Kaisar Iblis Surgawi menarik tubuhnya keluar dari ruang cekung dengan susah payah, lalu menutupi wajahnya dan berjongkok di tanah. Aduh, melihat ini, Jun Changqiao tertawa lebih bahagia. Kaisar Iblis Surgawi gemetar karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Berdengung. Pada saat ini, penghalang halus seperti cermin bersinar, dan secara bertahap menunjukkan gambar. Arai proyeksi. Jun Changqiao tertegun. Itu adalah ruang gelap alam semesta, tanpa jejak kehidupan sedikit pun, dan bahkan memberi orang perasaan menyeramkan. Sua, tiba-tiba, kilau seperti api hantu muncul, dan wajah ganas muncul. Karena Kaisar Iblis Surgawi terlalu asyik menonton, dia dikejutkan oleh perubahan mendadak dan bahkan secara naluriah mundur setengah langkah. Jun Changqiao berkata, memalukan. Kaisar Iblis Surgawi mengepalkan tinjunya. Seorang pria yang takut mundur beberapa langkah sebenarnya berani mengejek kaisar ini.
Keduanya terus menonton dan menemukan bahwa kamera diperbesar, memperlihatkan seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan. 10 jari kurusnya seperti pisau tajam yang dimasukkan ke dalam tanah. Apa maksudmu? Jun Changqiao bingung. Setelah 10 jari lelaki tua itu dimasukkan ke dalam tanah, kamera secara bertahap melebar ke kejauhan sampai bidang yang lengkap ditampilkan. Pesawat itu tidak besar, tetapi skalanya lebih tinggi dari alam atas. Semakin banyak Jun Changqiao menonton, semakin bingung dia, tapi segera dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Pesawat itu layu dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang sampai benar-benar runtuh menjadi ketiadaan. Pada saat ini, kamera memperbesar orang tua itu lagi. Senyum muram muncul di wajahnya, dan sekelompok energi muncul di antara 10 jarinya, dan kemudian, dia membuka mulutnya dan memakannya. Jun Changqiao terkejut, dia makan pesawat. Itu benar, kata sistem. Petik 2, petik 2. Mata Gou Sheng terbuka semakin lebar, hampir keluar dari rongganya. Sebuah pesawat lengkap menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang hingga berubah menjadi seukuran apel dan dimakan mentah. Adegan ini terlalu mengerikan. Sendawa. Orang tua itu bersendawa, masih belum puas, masih belum cukup. Tetap, tidak cukup. Mulut Jun Changqiao berkedut saat dia berkata, mungkinkah orang ini telah makan lebih dari satu pesawat? Pada saat ini, dia melihat Kaisar Iblis Surgawi berdiri di sampingnya. Meski masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas, dari frekuensi tangannya yang gemetaran, dia terlihat sedikit terlalu bersemangat. Mungkinkah mereka saling mengenal? Dalam sekejap, kata-kata Jian Guixu terlintas di benak Jun Changqiao, dan dia berkata dengan heran, orang tua ini tidak mungkin dewa jahat pemakan surga. Kamu menebak dengan benar, kata Kaisar Iblis Surgawi dengan acuh tak acuh, dan orang bisa tahu dari nada suaranya bahwa dia sangat bersemangat. Jun Changqiao terdiam. Seperti yang diharapkan dari kata, melahap, dia bahkan bisa memakan pesawat. Selanjutnya, layar cahaya menunjukkan lelaki tua itu melewati satu demi satu pesawat dan memakannya dengan cara yang sama. Makhluk hidup di dalamnya, atau berbagai sumber daya, semuanya menjadi makanannya. Kejam. Jun Changqiao mengerutkan kening. Kaisar Iblis Surgawi tidak peduli dengan makhluk hidup, tetapi apakah dia bisa mempelajari sesuatu? Oleh karena itu, setiap kali dia melihat Heaven Devouring Evil Lord beraksi, dia akan mengamati dengan sangat hati-hati, tidak melewatkan detail atau gerakan apapun. Perlahan-lahan, dia belajar sesuatu dari melahap pesawat yang berulang kali dilakukan pihak lain. Saya mengerti sekarang. Kaisar Iblis Surgawi berpikir dalam hati, rahasia ruang ilusi ini mungkin untuk mengajari saya cara yang benar untuk menggunakan teknik iblis pemakan dan transformasi surga. Jun Changqiao tidak bisa mengerti. Karena dia tidak mengolah teknik jahat seperti itu. Saat ini, pemandangan di layar terang tiba-tiba berubah. Dewa jahat pemakan surga datang ke pesawat lain dan hendak memasukkan jarinya ke tanah ketika dia melihat ke langit. Kamera berputar. Di langit berdiri seorang pria parubaya dengan jubah berkibar. Ketika Jun Changqiao melihatnya, dia berdiri di tempat seolah disambar petir. Ini, sistemnya juga kaget. Pria parubaya itu memiliki temperamen yang sederhana dan bersahaja. Tapi wajah dan wajahnya sangat mirip dengan Jun Changqiao. Mengesampingkan perbedaan usia, mereka praktis diukir dari cetakan yang sama. Siapa kamu? The Heaven Devouring Evil Lord berkata dengan tatapan dingin. Pria parubaya itu melayang perlahan dan mendarat di hadapannya. Secara alami, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, tidak ada nama belakang. Lihat Kixuan pergi.